Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, Bapak Ibu jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Mari kembali kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, karena pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala dengan nikmatnya yang banyak, karunia-Nya yang melimpah, hidayahnya yang tak terputus kepada kita semua, sehingga kita masih mampu melaksanakan kewajiban kita salat subuh berjamaah. Kemudian salawat dan salam selalu kita bersalawat kepada baginda yang tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap salawat yang kita ucapkan kepada beliau selalu dinilai pahala dan akan diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu kali salawat saja yang kita ucapkan, Rasul mengatakan Allah berikan pahala 10 kali bersalawat. Sebagaimana sabda beliau, man shalla alayya salawatan as-salatan wahidatan sallallahu lahu 10. Barang siapa yang bersalawat kepadaku 1 kali, maka Allah Azza wa Jalla akan memberikan pahala 10 kali salawat. Ini diantara anjuran kita untuk senantiasa memperbanyak salawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa waktu berputar terus Bapak Ibu yang wa taala, sehingga pada hari ini kita berada di bulan Rajab. Artinya tidak sampai 2 bulan lagi kita akan mendapati bulan suci Ramadan. Maka untuk itu kita mesti mempersiapkan apa yang harus kita hadapi atau apa yang harus kita laksanakan di bulan suci Ramadan kelak, atau untuk memuluskan langkah kita untuk melaksanakan berbagai aktivitas ibadah di bulan suci Ramadan. Bayangkan Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, dalam urusan dunia manusia sebelum menghadapi sesuatu yang besar, seperti contoh seorang atlet Bapak Ibu, ketika dia akan melakukan perlombaan, maka beberapa bulan sebelum hari H tersebut pasti mereka sudah melakukan persiapan supaya mendapatkan hasil yang maksimal kelak di hari perlombaan, dan mempersiapkan segala sesuatu untuk masa depan. Itu dianjurkan oleh Islam, oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam Al-Qur'an Bapak Ibu, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang sering kita dengar. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, bertakwalah kalian kepada Allah, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Maka hendaknya setiap diri memperhatikan apa yang akan dia laksanakan untuk hari esok. Jadi hari esok di sini maknanya umum. Ada hari esok jangka panjang untuk akhirat kita, sebelumnya untuk alam kubur kita, di alam barzakh, apa perkara-perkara yang bisa mendatangkan nikmat kubur dan hal-hal yang bisa menjauhkan kita dari azab kubur, termasuk perkara yang akan datang di dunia ini, yakni
bulan suci Ramadan. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat dari beberapa redaksi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita mengetahui sebuah hadis yang diriwayatkan dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, merupakan istri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dikeluarkan hadis ini oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dan yang lainnya, bahwasanya Ibunda Aisyah pernah berkata, "Ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aktsara siyaman istakmala siyaman illa fi Ramadan, wa ma ra'aituhu aktsara siyaman minhu fi Sya'ban." Yang artinya Rasul mengatakan, Ibunda Aisyah menyampaikan bahwasanya Rasulullah bersabda, "Tidaklah aku menyaksikan," kata Ibunda Aisyah yang menceritakan, "Tidaklah aku menyaksikan, tidaklah aku melihat Rasulullah itu menyempurnakan puasa 1 bulan kecuali pada bulan Ramadan, dan tidaklah aku melihat baginda Rasulullah SAW banyak berpuasa kecuali pada bulan Sya'ban." Ini menunjukkan bahwasanya beliau telah melakukan upaya-upaya persiapan menjelang bulan puasa. Kemudian juga para ulama terdahulu yang dikenal dengan istilah para ulama salaf, Ibnu Rajab Al-Hambali dalam bukunya Lataiful Ma'arif, kata beliau, "Kanu yad'una Allah sittata ashhurin an yuballighahu Ramadan." Dahulu para ulama Saisu ulama salaf itu, mereka berdoa kepada Allah 6 bulan supaya Allah menyampaikan mereka kepada bulan suci Ramadan. Jadi sudah ada persiapan yang panjang untuk mendapatkan bulan suci Ramadan. Kemudian kata beliau juga, "As-shaimu qabla Ramadan," orang yang berpuasa di bulan Ramadan itu, atau orang yang berpuasa sebelum bulan suci Ramadan itu, ya, kal mutadarrib ala sibaq, seperti orang yang melakukan persiapan untuk perlombaan, karena perlombaan besar akan kita lakukan, yakni berlomba-lomba dalam melaksanakan nanti ketaatan di bulan suci Ramadan tersebut. Maka perlu atau butuh kepada persiapan Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Maka untuk itu pada pagi hari ini kami akan mengangkat tema, judul pengajian kita adalah berjudul 10 persiapan untuk menghadapi bulan suci Ramadan. Ini kami angkat dari sebuah tulisan ulama di Arab Saudi yang bernama Syekh Shalih Al-Munajjid yang berjudul Ashrul Khutuwat di Ramadan, ya, 10 langkah atau persiapan untuk menyambut bulan suci Ramadan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, persiapan yang pertama yang mesti kita lakukan adalah at-taubatus shadiqah. Memperbanyak taubat Bapak Ibu. Taubat yang shadiqah, yang nasuha, taubat yang sebenarnya. Dan taubat itu tidak hanya dari orang-orang yang sebelumnya banyak bermaksiat, tidak. Namun perintah taubat ini Allah tujukan kepada orang-orang yang beriman. Dalam Al-Quran Bapak Ibu yang diberikan oleh Allah, sebagaimana diantaranya dalam surah At-Tahrim itu, apa kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha." Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman. Lihat, yang diseru oleh Allah dalam ayat ini bahwa orang yang beriman. Wahai orang-orang yang merasa beriman, kata Allah. Allah menyentil orang-orang yang mengaku beriman. Untuk apa Allah suruh Bapak Ibu? Tubu ilallahi taubatan nasuha. Bertobatlah kalian kepada Allah dengan taubat yang sebenarnya. Apa rahasia kenapa taubat itu selalu diperintahkan? Bahkan ada ulama mengatakan, Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan taubat itu adalah ibadah yang tidak pernah ditinggalkan oleh seseorang, baik orang yang baru mengenal Islam di pertengahan atau di akhir hayatnya. Maka taubat tidak pernah
ya kita tinggalkan, maka ibadah taubat akan senantiasa kita lakukan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara rahasia kenapa kita mesti memperbanyak taubat sebelum bulan suci Ramadan, dan di bulan Ramadan ditingkatkan lagi tingkatan taubat kita kepada Allah. Kualitas dan kuantitas taubat kita ditingkatkan lagi di bulan suci Ramadan. Namun mulai sejak ini kita niatkan untuk memperbanyak bertobat kepada Allah. Karena hadirin yang diberikan oleh Allah, yang membuat seseorang itu bersemangat beribadah itu tatkala hatinya senantiasa bertobat kepada Allah. Lihat orang-orang yang rajin ke masjid, orang-orang yang hijrah gitu ya, orang-orang yang bersemangat beribadah karena ada motivasi taubat. Jadi orang yang betul-betul taubat itu akan terlihat dari semangatnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan taubat itu akan membersihkan hati dari dosa. Dan para ulama kita mengatakan di antara sebab munculnya kemalasan dalam ibadah itu karena dosa, Bapak Ibu. Dalam hadis yang sering juga Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, "Idza aznaba al-'abdu zal'." Apabila seorang berdosa, kata Rasul, kita fi qalbi nuqtatun sauda, akan ditorehkan dalam hatinya bintik hitam. Fa idza huwa taba aw naza'a suqila qalbuhu. Kalau seandainya dia bertobat dari dosa itu, meninggalkan dosa itu, suqila qalbuhu, maka hatinya akan kembali bersih. Wa in ada, namun kalau seandainya dia kembali berdosa dan dia tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita itu akan banyak matinya. Kalau hatinya mati, kata Rasul, ya dalam riwayat hadis yang lain, kalau hati seorang itu sudah mati, la ya'rifuna al-ma'rufa wa la yu'minuna al-munkar. Dia tidak akan lagi mengetahui yang baik itu baik, Pak, dan tidak mengingkari yang mungkar. Yang mungkar dikatakannya baik dan yang baik dikatakan yang buruk. Orang kamu saji, Pak, dia tidak senang, Pak, ya, nggak senang dia. Sholat apa ya? Tapi kalau giliran orang, Pak, ya melakukan maksiat, ya kan, senang dia, mantap ya, mandang ini bagus nih, video wanita yang buka aurat tuh mantap ya. Tapi giliran orang pakai ya jilbab menutup auratnya dengan sempurna, terkadang nggak senang sebagian orang. Ini apa penyebabnya itu, Pak? Ya itu, boleh jadi maksiat yang telah banyak menutupi hati, sehingga membuat hati orang itu mati, sehingga dia menganggap yang baik itu buruk, dan yang paling parah, yang buruk dianggapnya baik. Apa penyebabnya? Kata Rasul adalah karena hati yang mati ya. Maka untuk membersihkan hati itu perlu senantiasa kita bertobat kepada Allah. Di antara motivasi untuk bertobat juga, Bapak Ibu, apa yang dilakukan oleh Nabi dalam hadis Sahih Muslim ya. Rasulullah bersabda, "Ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia," kata Nabi kita, "tubu ilallah, bertobatlah kalian kepada Allah. Fa inni atubu ilaihi fil yaumi mi'ata marrah." Sesungguhnya aku saja, ini Nabi saja, Bapak Ibu, bertobat kepada Allah itu pada satu hari, dalam satu hari 100 kali. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Ini menunjukkan ya Nabi saja manusia yang maksum ya, yang terjaga dari dosa dan maksiat, ternyata beliau banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa itu tobat, Bapak? Tobat secara bahasa diambil dari kata masdar dari taba yatubu taubah. Secara bahasa bermakna kembali. Raja'a yarji'u ruju'. Seseorang yang kembali dari taat, ini termasuk dari makna taubat. Maka taubat itu, Bapak Ibu, disebutkan oleh para ulama kita, di antaranya disebutkan oleh Imam An-Nawawi dalam Riyadhus Shalihin, ada beberapa syarat yang mesti kita lakukan supaya taubat kita makbulah, taubat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, ini sering juga kita dengar, tapi
pepatah Minang Pak ya, pasar jalan diajak ditempuh kan gitu ya. Kita mengerti suatu jalan itu kalau sering kita tempuh ke jalan Pak ya. Artinya tidak mengapa kita mengulang pengajian walaupun boleh jadi barangkali kita sudah sering mendengarkannya. Jadi yang pertama Bapak Ibu, syaratnya orang yang bertobat itu harus didasari dengan keikhlasan. Jadi kita bertobat itu Pak, motifnya, dorongan kita adalah betul-betul murni karena Allah, bukan karena hal lain selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaupun ada ternyata mungkin faktor penyakit, ya Pak ya, ada orang semenjak sakitnya taat dia kepada Allah, namun dia itu menjadi sebab saja, namun tetap hatinya dia niatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi taubat itu Bapak Ibu adalah ibadah, dan setiap ibadah mesti harus didasari oleh dosa. Adalah sesuatu yang kita lakukan karena Allah. Kemudian yang kedua, syarat yang kedua adalah an-nadamah, penyesalan. Jadi orang yang dikatakan taubat itu Pak, orang yang betul-betul menyesali dosa yang dilakukan. Dengan dosanya, nah itu belum dikatakan taubat yang nasuha. Bapak itu belum lah, saya dulu membunuh orang. Ada juga temannya yang ngomong seperti taubat yang nasuha. Ingat saja dia dengan dosa yang pernah dia lakukan Pak, menitik air matanya, menyesal dia. Bahkan tidak jarang kita melihat ada orang sambil berdoa menetes air matanya. Boleh jadi dia ingat dengan dosa yang dilakukan, dan inilah tanda taubat yang nasuha. Pelakunya betul-betul menyesal dari dosa yang telah dia lakukan. Sehingga disebutkan dalam sebuah riwayat yang dihasankan oleh sebagian para ulama, kata Nabi SAW, an-nadamatu minat taubah. Penyesalan itu adalah bagian dari taubat. Artinya tidak ada taubat bagi orang yang tidak menyesal gitu. Apalagi ada keinginan untuk melakukannya lagi, ya ini mesti dia ulang lagi taubatnya. Contoh Pak ya, ada orang taubat dari ya judol gitu ya, karena duit lah habis gitu ya, dan dalam hatinya kalau dapat duit saya pasang lagi judul taubat dari dulunya, itu bukan taubat. Kenapa? Karena tidak didasari oleh penyesalan. Tapi kalau orang yang betul-betul menyesal, ya Allah ini judi, na'udzubillah, ini haram, dosa besar ya. Kemudian dia menangis gitu Pak ya, teringat akan dosa yang dilakukan, menyesal betul hatinya. Inilah ya diantara syarat taubat yang nasuha itu, kata beliau, harus didasari dengan penyesalan. Itu yang kedua Pak. Kemudian yang ketiga, al-azmu alla ya'uda ila maksiyatihi. Ada tekad untuk supaya, jadi dia bertekad dengan sekuat tenaga, ada keinginan yang besar gitu, untuk tidak mengulangi dosa yang pernah dia lakukan. Nah, ini diantara syarat taubat juga. Jadi kalau seandainya orang tidak punya tekad, dia bahkan ingin lagi mengulang dosa yang dilakukan, kayaknya enak juga judi itu ya, na'udzubillah, atau enak juga maksiat saya kemarin itu ya, kalau saya punya kesempatan lagi ya saya maksiat lagi. Itu bukanlah taubat yang nasuha. Karena taubat yang nasuha itu adalah ya seseorang yang bertobat dari perbuatan maksiat yang dilakukan betul-betul didasari dengan tekad yang kuat ya, untuk tidak mengulangi dosa yang dilakukan. Kalaupun dia terjatuh ke dalam dosa yang sama, karena kelemahan hatinya, karena faktor-faktor yang lainnya, maka jangan berputus asa dari tobat. Perbaharui lagi tobatnya. Ini hadirin yang Allah berikan. Karena ingat Bapak Ibu, di antara pekerjaan setan itu Pak, membuat manusia berputus asa dari tobat. Tidak usah lagi kalian tobat.
lah banyak dosa kamu gitu ya. Iya, enggak usah maksiat aja terus gitu ya. Iya, agenda itu maksiat itu setan Pak. Ya kan? Ketika kita ingin tobat, ya dibuatnya kita putus asa dengan maksiat kita, ya tidak akan mungkin Allah mengampuninya. Nauzubillah. Maka kita tolak kalau ada was-was seperti itu, kita baca ayat-ayat Allah ya. Apa kata Allah Pak kepada Nabi Muhammad, ayat yang sering juga kita dengar. Katakan wahai Muhammad, kata Allah, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Katakan wahai Muhammad kepada hamba-hambaku yang melampaui batas, yang banyak dosanya, la taqnatu min rahmatillah. Jangan kalian berputus asa dari kasih sayang Allah, dari ampunan Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah itu mengampuni dosa semuanya. Jadi enggak boleh kita berputus asa dari ampunan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah tahu manusia itu banyak dosanya dan ini adalah sifat manusia. Dalam hadis qudsi Allah berfirman, ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru dzunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum. Wahai hambaku, sesungguhnya engkau banyak berbuat salah, maksiat siang malam. Sesungguhnya aku adalah Zat yang Maha Pengampun dosa-dosa semuanya, maka mohonlah ampunan kepadaku, niscaya aku akan mengampuni kalian. Jadi Allah tahu Pak, kita punya kelemahan. Tidak ada manusia selain para nabi dan rasul yang terbebas dari dosa, yang maksum. Maka untuk itu kita perlu banyak bertobat kepada Allah, sehingga ada nama Allah itu dalam salah satu Asmaul Husna yang kita baca, At-Tawwab. Apa arti At-Tawwab itu Pak? Zat yang Maha penerima tobat. Dan Allah ketika kita bertobat, Bapak Ibu, Allah senang Pak. Disebutkan dalam Al-Quran dalam surah Al-Baqarah penggalan terakhir ayat 222. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Innallaha yuhibbut tawwabin. Allah itu cinta kepada orang-orang yang bertobat. Wa yuhibbul mutatahhirin. Dan Allah juga cinta kepada orang yang senantiasa membersihkan dirinya dari dosa-dosa dan maksiat. Maka disebut juga dalam hadis sahih Al-Bukhari, Allah itu sangat bahagia. Allah, sesungguhnya Allah afrahu, lebih bahagia melihat orang yang bertobat itu Pak, daripada diumpamakan oleh Nabi, daripada seseorang yang sedang safar, yang sedang berperjalanan menempuh perjalanan yang jauh di padang pasir. Kemudian orang itu Pak meletakkan semua bekalnya di atas ontanya, kemudian tiba-tiba tertidur dia. Pas terjaga dia, didapatinya ontanya tidak ada lagi. Bingung, sebingung-bingungnya, ini mati saya ini. Semua perbekalan saya ini di atas onta, air minum, makanan semuanya gitu. Namun tiba-tiba ontanya datang. Bahagia betul Allah, Masya Allah, untung ini tiba rupanya ontanya. Saya kira kemana dia? Maka Nabi mengatakan Allah itu ternyata lebih bahagia yang melihat hambanya bertobat daripada orang yang kejar onta, atas kemudian datang ontanya yang di situ ada perbekalannya semuanya dalam perjalanan yang panjang itu Pak. Ini menunjukkan bahwa Allah senang, ya cinta kepada hambanya yang senantiasa bertobat kepada Allah. Maka untuk itu Pak, langkah yang pertama yang bisa kita lakukan sebagai persiapan kita menuju bulan Ramadan dengan senantiasa memperbanyak tobat nasuha. Mudah-mudahan nanti kita Allah bersihkan dengan itu, kita akan banyak insya Allah dengan izin Allah akan termotivasi terus melaksanakan berbagai aktivitas ibadah di bulan Ramadan kelak. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala adalah doa, berdoa. Jadi doa ini Bapak Ibu suatu hal yang dicintai juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah itu semakin kita banyak berdoa, maka semakin
Allah senang. Ya, semakin kita banyak curhat kepada Allah, apa-apa yang ada, apa-apa yang kita dapat dalam kehidupan kita, kita curhat sama Allah. Di sepertiga akhir malam setelah kita tahajud, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dipuji oleh Allah dalam Al-Qur'an ya. As-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfiqina wal-mustaghfirina bil ashar. Wal-mustaghfirina bil ashar, orang yang senantiasa beristighfar. Istighfar itu apa? Istighfar itu adalah thalabul maghfirah, memohon ampunan. Itu doa. Jadi bagian dari doa, maknanya doa. Karena doa itu meminta. Jadi kalau istighfar itu meminta ampunan. Jadi orang yang meminta ampunan kepada Allah di waktu-waktu sahur dia, di penghujung malam, ini dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Rasul juga mengatakan doa silahul mu'min. Doa itu adalah senjata kita orang-orang yang beriman kepada Allah. Sehingga kata beliau, kata penulis risalah ini, waqad warada an ba'd salaf annahum kanu yad'una Allah sittata ashhurin an yuballighahum Ramadan. Dahulu para ulama salaf mereka berdoa kepada Allah 6 bulan untuk supaya Allah sampaikan mereka ke dalam bulan suci Ramadan. Artinya Pak, 6 bulan sebelum bulan Ramadan Pak, mereka sudah banyak berdoa, ya Allah, sampaikan kami ke bulan Ramadan, ya Allah, sehatkan kami. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Tsumma yad'unahu 5 ashhurin ba'daha. Kemudian mereka berdoa kepada Allah 5 bulan setelah Ramadan. Jadi 6 bulan sebelumnya, 5 bulan setelahnya. Untuk apa? Hatta yataqabbala minhum, ya, supaya Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah puasa mereka. Sehingga di antara kebiasaan ulama dahulu itu Pak, setelah sholat Id di Idul Fitri itu apa yang mereka baca Pak? Taqabbalallahu minna wa minkum shalihal amal. Supaya Allah itu doa, taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima ya ibadah dari kita dan dari kalian. Amal-amal soleh yang telah kita lakukan, diantaranya sebulan penuh kita berpuasa di bulan suci Ramadan. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, maka kita dianjurkan untuk memperbanyak ya doa. Boleh kita dengan doa yang sering kita dengar itu Pak, Allahumma barik lana fi Rajabin wa ballighna Ramadan. Tidak apa-apa. Hanya saja itu bukan hadis, itu hanya doa biasa ya. Yang salah itu kalau dianggap itu sebuah hadis dan anjuran dari Nabi, karena para ulama telah mengkaji secara ilmu sanad ya, dalam ilmu hadis ya. Nah, itu bukan hadis yang sahih ya kepada Nabi SAW. Namun kalau kita amalkan juga maknanya benar. Yang artinya Allahumma barik lana fi Rajab, ya Allah berkahi kami di bulan Rajab ini, wa ballighna Ramadan, dan sampaikan kami ya Allah kepada bulan suci Ramadan. Bagus ya maknanya. Boleh kita ya menggunakan lafaz itu untuk berdoa supaya Allah sampaikan kita sehat, kesehatan badan kita, dan yang terpenting Allah beri kita semangat dan taufik ya untuk melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan. Nah, ini Bapak Ibu di antara langkah kita yang kedua, persiapan kita yang kedua dengan memperbanyak doa. Jadi mulai dari sekarang supaya kita banyak doa nih, supaya Allah kuatkan kita, sehatkan kita untuk ya sampai dalam bulan suci Ramadan. Nah, ini Bapak Ibu yang Allah muliakan. Kemudian persiapan yang ketiga, al-farhu bi qurbi bulughi hadha asy-syahril 'azim. Bersukacita, bahagia, happy kita Pak, karena kita sudah dekat dengan bulan yang agung ini. Nah, jadi kita harus merasa bahagia gitu. Masya Allah, alhamdulillah, ya Allah ladake lo puasa, alhamdulillah gitu. Jangan kita bersedia hati, Allah kambal apa lo, ya Allah ya, anak makan lo pagi hari kan ya. Nah, itu tidak boleh Pak, bersedih hati ya.
Jadi harus bahagia kita, ya, karena ada pahala yang akan dilipat gandakan kelak, ya. Jadi di antara keutamaan bulan suci Ramadan itu, Pak, Allah akan melipat gandakan pahala kita. Al-hasanatu kata Rasul, satu kebaikan di bulan suci Ramadan itu bi asyri amsalihha ila 700 dhi'fin, kan gitu. Satu kebaikan yang kita lakukan di bulan Ramadan itu disebutkan dalam hadis sahih, ya. Satu kebaikan sama dengan 10 kali lipat Allah kasih pahala. 700 kali bahkan. Ya, bahkan ada yang tanpa ukuran, tanpa batasan seperti pahala sabar, ya. Jadi di bulan suci Ramadan akan dilipat gandakan pahala kita. Kemudian orang-orang yang berpuasa dengan keimanan, dengan mengharapkan pahala, maka akan Allah ampuni dosa-dosa yang malu, kata Rasul kita. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan itu dengan keimanan, dengan ikhlas, dia mengharapkan pahala dan ridho Allah, kemudian dia juga ingin pahala. Wahtisaban itu kan, ihtisab itu artinya dia mengharapkan pahala, dia berniatkan mudah-mudahan dapat pahala gitu. Maka Rasul mengatakan ghufira lahu, akan diampuni baginya ma taqaddama min dhanbi, apa dari dosa yang telah lalu yang dilakukan. Maka untuk itu hadirin yang diberikan oleh Allah, kita mesti bahagia karena bulan Ramadan itu, Pak, bulan ampunan, bulan yang Allah Azza wa Jalla, ya, mengampuni hamba-hambanya. Betapa banyak orang-orang yang Allah berikan hidayah, taufik untuk bertobat ketika di bulan suci Ramadan. Nah, jadi Pak, kita mesti berbahagia. Apa dalilnya dari Al-Quran itu ada, Pak? Allah menyebutkan itu sebagaimana kita buka surah Yunus ayat 50. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Ya, artinya katakan wahai Muhammad, sampaikan kepada umatmu gitu, ya. Bi fadlillahi, karena keutamaan dari Allah dan rahmatnya. Ingat, Pak, bulan suci Ramadan itu adalah keutamaan dari Allah, karena Allah ingin dia memberikan tambahan pahala kepada hamba-hambanya. Karena Allah tahu, Pak, umat Nabi Muhammad itu umat yang pendek-pendek umurnya. Kalau hanya mengandalkan, ya, pahala dari umur yang ada, tidak akan terkejar dengan umat-umat yang sebelum Nabi Muhammad yang banyak-banyak, ada ratusan tahun gitu kan. Maka diantaranya Allah beri kita kasih sayang, rahmat, keutamaan berupa ada waktu-waktu, ya, yang mana Allah melipat gandakan pahala, dan termasuk nanti di bulan suci Ramadan. Makanya Allah mengatakan dalam ayat ini, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi, katakan wahai Muhammad, karena disebabkan keutamaan dari Allah, kasih sayangnya, fabidzalika falyafrahu, oleh karena perkara itu hendaknya kalian berbahagia. Huwa khairum mimma yajma'un, karena kebahagiaan kita terhadap apa yang Allah berikan, ya, berupa rahmatnya, dan termasuk rahmat Allah itu, Pak, puasa di bulan Ramadan itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan, yakni dunia yang dicari oleh manusia yang hanya sibuk kepada dunia saja. Itu lebih baik, ya, yakni berbahagia terhadap rahmat Allah, keutamaan dari Allah yang diantaranya adalah bulan suci Ramadan. Maka untuk itu kita sambut bulan suci Ramadan ini, Bapak Ibu, dengan berbahagia, dengan sukacita, senang kita. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan, ini persiapan yang ketiga. Kemudian Bapak Ibu yang keempat, ibra'u dhimmati minas siyamil wajib. Kita lepaskan hutang-hutang kita, kewajiban kita, tanggungan kita dari puasa wajib yang boleh jadi barangkali, Pak, di puasa tahun lalu ada puasa yang belum kita lunasi, mungkin kita sakit, ya kan? Atau kita dalam perjalanan. Maka mumpung kita masih berada di bulan Rajab, kemudian setelah Rajab ada Syaban, Pak. Nah, setelah Syaban maka telat kita nanti. Sebelum terlambat kita membayar utang puasa kita, maka kita tunaikan
utang-utang puasa kita. Sebagaimana hal ini juga diriwayatkan dalam sebuah hadis Bapak Ibu, ya. An Abi Salamah, dari Abu Salamah qala, dia berkata, sami'tu, saya telah mendengar Aisyah radhiyallahu anhu taqul, saya telah mendengar Aisyah berkata, kana yakunu alayya shaum, ibunda Aisyah mengatakan, dahulu aku punya hutang puasa min Ramadan, dari bulan Ramadan sebelumnya, fama astati'u an aqdiyahu, aku tidak mampu mengqadha atau menggantinya, membayarnya, illa fi Sya'ban, kecuali pada bulan Sya'ban. Artinya bulan Sya'ban bulan yang terakhir, karena sesudah Sya'ban ya Ramadan. Jadi kita bisa ya di bulan sebelum masuk bulan Ramadan ini, bulan Rajab ini Pak, untuk menghitung kembali, ya, mengecek kembali berapa hutang puasa kita. Hutang puasa kita, terutama ibu-ibu ini, karena ibu-ibu yang, mohon maaf ya, yang belum menopause ya, ini kan setiap bulan itu datang ya haid, dan maka untuk itu harus dicatat itu, ya, ataupun menyusui, mungkin hamil ya, itu kan ya, dia tidak berpuasa di bulan Ramadan sebelumnya. Dan sebelum masuk Ramadan sekarang Pak, Bapak Ibu sekalian, harus sudah dilunasi utang-utang puasa. Dan ini diantara bentuk persiapan kita menghadapi puasa di bulan Ramadan yang tidak lama lagi, kurang dari 2 bulan lagi. Nah, ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian yang keempat Pak ya. Jadi persiapan yang keempat yang bisa kita lakukan, yang kelima atau keempat Pak? Oh, yang kelima. Iya, yang kelima adalah at-tazawwudu bil ilmi liyaqif ala ahkam siyam wa ma'rifati fadli Ramadan. At-tazawwud itu artinya apa? Kita membekali diri gitu ya. Dengan apa? Dengan ilmu. Ya, supaya kita mengetahui tentang hukum-hukum puasa, ya. Dan kita mengetahui tentang keutamaan Ramadan yang akan memotivasi kita untuk memperbanyak amal di bulan suci Ramadan. Jadi mulai dari sekarang Pak, kita hendaknya sudah baca lah gitu ya. Kita beli buku-buku yang terkait dengan tuntunan puasa Ramadan, kan banyak ya, bagaimana tuntunan puasa Ramadan sesuai dengan sunnah. Ini hadirin yang dimuliakan Allah, kita sudah harus banyak belajar supaya ya kita berpuasa kelak dengan ilmu, karena ilmu ini penting dan bahkan wajib untuk kita pelajari. Kalau seandainya ibadahnya wajib Pak, maka ilmu mempelajari ilmu yang berkenaan dengan ibadah yang wajib itu hukumnya juga wajib untuk kita pelajari. Maka ini diantara persiapan kita. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sudah harus ada Pak, kita mempelajari fikih Ramadan, fikih puasa Ramadan, supaya ini menjadi bekal kita untuk ya berpuasa, beribadah kelak di bulan Ramadan yang tidak lama lagi nih. Dan menuntut ilmu itu Pak, itu hukumnya wajib. Kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim. Ini hadis yang sering kita dengar ya. Menuntut ilmu itu hukumnya wajib. Apalagi tentang ibadah yang wajib kita amalkan, contoh tentang sholat, maka mempelajari hukum sholat, tata cara sholat gitu, itu wajib. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga puasa, karena puasa ini salah satu di antara 5 rukun Islam itu. Berpuasa di bulan suci Ramadan, maka sudah wajib bagi kita untuk kembali mempelajari ya bagaimana tuntunan berpuasa yang sesuai dengan baginda yang mulia sallallahu alaihi wasallam atau fikih puasa itu. Itu yang kelima ya. Yang keenam, dengan waktu bayar sudah jam 6 kita ini. Yang keenam adalah al-musara'atu fi ahli al-a'mal allati qad tushghilul muslima fi Ramadan 'an ibadah. Bersegera kita menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang terkadang gitu ya, qad tushghilu gitu, dan yang terkadang ya, melalaikan atau menyibukkan seorang muslim dari beribadah di bulan suci Ramadan. Ya, kalau bisa Pak. Kecuali memang kalau orang pekerja kantor kan sudah ada aturannya gitu ya. Nah, ini maksudnya adalah orang yang memang dia bisa memanage
pekerjaannya seperti pedagang gitu kan. Nah, tapi ya ada juga di antara orang Pak, tapi di bulan puasa itu pula naik ya kan, pembeli gitu, apalagi yang jual pakaian Pak. Ada teman pedagang pakaian itu susah yang Ustaz katanya, karena di Ramadan terakhir itu ya 10 terakhir Ramadan itu orang banyak membeli pakaian katanya. Jadi susah kita. Nah, itulah ujian gitu ya, tantangan. Karena di bulan suci Ramadan itu Pak, semakin ke ujung ya semakin besar pahalanya. Bahkan apabila telah masuk 10 Ramadan yang terakhir Pak, ya Nabi itu ya mengencangkan ikatan pakaiannya untuk memperbanyak ibadah, bahkan bagi itikaf di masjid selama 10 hari, yakni di 10 Ramadan yang terakhir. Jadi kalau bisa Pak, ini diantara persiapan juga kalau bisa. Dan ini tentu yang lebih afdal ya kalau kita mampu gitu Pak ya. Kita sudah meminimalisir pekerjaan-pekerjaan yang membuat kita lalai untuk banyak beribadah di bulan suci Ramadan. Ini diantara bentuk persiapan yang bisa kita lakukan. Kemudian yang ketujuh Pak, al-julusu ma'al bait min zawjatin wa auladin li ikhbari bi ahkam siyam wa tasji'i as-sighari 'ala siyam. Ya, yang ketujuh ini Pak, ini bisa kita lakukan di keluarga kita. Kita duduk ya, berkumpul dengan keluarga kita dari istri, anak ya, untuk saling mengingatkan ya, ternyata tidak lama lagi kita akan menyambut bulan suci Ramadan. Apa persiapan kita ini? Sudah ada planning untuk Pak ya? Iya, apa yang harus kita lakukan gitu ya? Misalkan kita harus mempersiapkan buku-buku gitu kan, bacaan yang akan menambah wawasan kita, ilmu kita terkait dengan bulan suci Ramadan. Kemudian juga kita bisa memotivasi anak kita walaupun masih kecil Pak ya. Walaupun anak kita usia 7 tahun yang sudah mumayyiz itu ya, walaupun belum balik Pak, boleh ya kita berikan hadiah. Nah, Dek, kalau adik selesai puasanya, nah ini abi berikan atau ayah berikan sepeda, tidak apa-apa Pak. Kita beri mereka tasjiyah ya, motivasi untuk apa? Untuk melatih diri berpuasa di bulan suci Ramadan. Karena memang puasa itu Pak, memang harus dilatih dari kecil. Karena orang yang sudah terlatih berpuasa Pak, kalau sudah dewasa dia ringan lagi Pak ya, mudah dia untuk apa? Menahan lapar. Dan puasa itu Pak ternyata luar biasa. Bahkan orang-orang non Muslim Pak, dari ahli kesehatan itu ini banyak sekali menganjurkan untuk berpuasa. Iya, bahkan mereka mengatakan puasa itu kalau dilakukan rutin Pak, dia akan mampu ya mencegah berbagai macam penyakit gitu. Bahkan ada puasa juga, saya pernah dengar podcast orang dokter di Amerika ya, bahwasanya puasa itu mampu mencegah dari penyakit seperti kanker gitu ya, kemudian obesitas gitu. Bahkan ada istilah orang sekarang Pak ya, ada water fasting ya, dia hanya minum air aja kan, makan daging gitu selama 3 hari gitu Pak ya. Ada intermittent fasting ya kan, berpuasa separuh hari, misalkan makannya jam 2 balik Pak ya, jam 1 cuma minum air aja, itu kan orang non muslim ya. Ternyata dalam Islam ini sudah ada luar biasa Pak ya, puasa yang kita lakukan di bulan suci Ramadan 30 hari. Bahkan kita namanya dry fasting itu ya, puasa kering gitu ya, tidak makan, tidak minum kita. Nah ini luar biasa Pak, banyak manfaatnya. Jadi manfaat akhirat itu nomor 1 Pak ya. Nah, kemudian juga ada manfaat kesehatannya. Ini Bapak Ibu yang diberikan. Kenapa? Kalau kita makan, setiap kita makan memasukkan karbohidrat gitu ya, ini akan terus memaksa pankreas kita menghasilkan insulin gitu kan, untuk mencerna setiap makan yang masuk itu. Maka ketika kita puasa Pak, kita mengistirahatkan pankreas ini. Dan ini luar biasa manfaatnya kalau kita mendengar penjelasan dari para dokter ini. Ini luar biasa, yang manfaat puasa ini luar biasa, yang harus ya kita bersyukur. Ternyata agama kita ya menganjurkan kita untuk sesuatu yang ada manfaat akhirat dan dunianya. Nah, ini Bapak Ibu
yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berapa? Yang ke-8 ya. Ini yang 8 ini Pak, bagi yang mampu, bagi yang punya kelebihan harta lah gitu ya. Yaitu i'dadu ba'dil kutub, mempersiapkan buku-buku, sebagian buku-buku ya. Allati yumkinu qira'atuha, yang bisa dia baca gitu ya. Fil bait, di rumahnya gitu. Atau dia beli buku Pak, ini yang ada kelebihan duit lagi Pak ya. Au ihdauha, dia berikan hadiah buku-buku itu li imamil masjid liyaqra'aha 'ala an-nas fi Ramadan, supaya dibaca bagi imam itu ya, atau penceramah gitu. Nah, kita beli buku tentang tuntunan berpuasa gitu ya, sesuai dengan Al-Qur'an dan hadis itu Pak ya. Nah, kita kasih hadiah orang buku kecil aja gitu ya. Bagaimana tuntunan puasa di bulan suci Ramadan dibaca orang, diamalkannya, tentu kita dapat pahala jariah. Nah, ini termasuk juga persiapan ya Pak ya. Ya tentu kita beli untuk itu dulu Pak ya. Nah, kita baca, nah, kemudian kalau kita punya kelebihan duit ya kita berikan untuk orang lain, dibaca orang, kita akan mendapatkan pahala jariah dari itu. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-9 Pak, memperbanyak puasa di bulan Sya'ban, seperti hadis yang kita baca tadi bahwasanya Ibunda Aisyah mengatakan ma ra'aituhu aktsaru siyaman minhu fi Sya'ban, tidaklah aku melihat Nabi itu banyak berpuasa ya kecuali di bulan Sya'ban. Ini menunjukkan apa? Sebagai bentuk persiapan Pak ya, sehingga di bulan puasa datang haji paru Pak ya, karena paru ini sudah dibiasakan berpuasa di bulan Sya'ban ya. Nah, ini Bapak Ibu yang Allah muliakan. Bahkan di bulan Rajab ini Pak, ini termasuk bulan haram Pak ya, bulan yang suci, di mana amal soleh di bulan ini juga dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk itu Pak, kita boleh memperbanyak puasa sunnah seperti puasa Senin Kamis, kemudian puasa Ayyamul Bid, atau kalau kita mampu Pak, ya ada juga yang dianjurkan berpuasa seperti puasanya Nabi Daud yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehari berpuasa sehari tidak. Ini juga bentuk persiapan kalau kita mampu, artinya kita memperbanyak puasa sebelum masuknya bulan suci Ramadan. Kemudian Bapak Ibu yang terakhir adalah ya, kita sudah mulai harus memperbanyak baca Al-Quran. Qiraatul Quran ini yang terakhir. Dahulu ada seorang ulama ya, di masa di masa tabi'in ya, setelah masa sahabat itu namanya tabi'in Pak ya, yang namanya adalah Imam Salamah bin Buhair ya. Qala Salamah bin Buhair kana yuqalu syahru Sya'bana syahrul Qur'an. Kata Imam Salamah bin Buhair ini, dahulu bulan Sya'ban itu dinamai juga dengan bulannya pembaca Al-Quran. Kemudian beliau mengatakan wa kana Amr bin Qais, adalah seorang ulama yang namanya Amr bin Qais. Idza dakhala syahru Sya'ban, kalau sudah masuk bulan Sya'ban, akhlaqa hanutahu, dia tutup dia tokonya, wa tafarraqa min qiraatil Quran, kemudian dia menyibukkan diri dia dalam membaca Al-Quran sebagai persiapan Pak ya, supaya kita kelak Pak ketika di bulan suci Ramadan itu Pak, kita sudah terbiasa baca Al-Quran. Jadi kalau seandainya, maaf ya, mungkin boleh jadi ada yang terlalu sibuk ya Pak ya untuk pekerjaan kita, maka menjelang Ramadan ini Pak, boleh kita ambil lagi Al-Quran kita ya kan, yang di lemari gitu kan, minimal yang di HP Pak ya, kita buka Al-Quran digital kita ya kan, Al-Quran Android kita. Nah, sekarang kita boleh targetkan kita akan menghatamkannya, sehingga kalau seandainya kita sudah persiapkan Pak, mulai dari bulan Rajab ini Sya'ban ya, maka insya Allah di bulan suci Ramadan kelak Pak, kita akan mudah untuk apa ya, untuk memperbanyak bacaan Al-Quran. Ini Bapak Ibu yang Allah muliakan, kira-kira 10 langkah Pak ya, 10 persiapan minimal lah Pak ya, yang bisa kita amalkan. Mudah-mudahan ya Allah berikan kita taufik hidayah untuk bisa melakukan berbagai amal soleh yang mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin Bapak Ibu mengingat waktu ini saja yang bisa kami sampaikan. Ya, mungkin ya barangkali ada ya Bapak Ibu yang ingin bertanya gitu ya, maka kami persilakan. Baik, terima kasih. Kita
jemaah yang mau bertanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz terkait dengan pembayaran puasa Ramadan. Kalau kita hitung utang kita Ramadan ini, kalau semenjak kita diwajibkan berpuasa dari remaja katakan sampai sekarang itu nggak terhitung. Jelas ya. Semua manusia mungkin punya utang Ramadan. Kalau kita khususkan untuk membayarnya mungkin berat. Tapi boleh nggak Ustaz puasa-puasa sunat kita untuk bayar utang Ramadan ini seperti sholat puasa Senin Kamis atau puasa Daud dan lain. Boleh nggak Ustaz kita niatkan puasa sunat kita itu untuk bayar puasa Ramadan kita? Terima kasih Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja silakan. Ya, ini bagus supaya pertanyaan dari Bapak ya. Kita semenjak balik gitu ya, semenjak Allah wajibkan ibadah gitu. Kan orang yang sudah balik sudah menjadi mukallaf ya, orang yang sudah dibebankan ibadah gitu. Mungkin dia banyak kita tidak berpuasa dulu gitu ya, zaman dahulu gitu Pak ya. Mungkin zaman kita masih belum mendapat hidayah lah gitu Pak. Maksudnya hidayah taufik gitu ya, untuk semangat beribadah mungkin masih huru-hara gitu Pak. Boleh jadi gitu ya. Dan setiap kita mungkin ada pengalaman yang seperti Bapak sampaikan, betul Pak, setiap manusia mungkin ada pengalaman yang seperti itu Pak ya. Jadi bagaimana cara membayar yang banyak itu? Ya, jadi kalau seandainya kita meninggalkan ya sebuah ibadah yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, maka kita tinggalkan dia secara sengaja. Jadi kita sengaja, seperti kita sengaja meninggalkan sholat itu. Apakah ada qadha'nya kan gitu? Ini menurut pendapat yang rajih insyaallah itu tidak ada. Karena sholat itu ini kalau sholat Pak ya, kalau sholat itu ditinggalkan dengan sengaja, ini kalau dia tidak bertobat maka tidak ada kewajiban untuk mengqadha'nya. Kemudian yang kedua, bagaimana dengan puasa itu? Kalau kita tinggalkan puasa itu dengan sengaja, apakah wajib juga kita mengqadha'nya? Di sini juga sebenarnya masalah khilafiyah juga Pak ya. Iya. Karena kalau kita lihat dari dalil yang ada Pak, bahwasanya ya puasa Ramadan itu yang diqadha ya, yang kita tinggalkan tanpa ada faktor kesengajaan. Contoh sakit kan tidak sengaja lagi Pak ya. Uzurnya itu seperti sakit, safar, atau orang yang sudah tua, wanita hamil dan menyusui, kemudian wanita haid dan nifas. Nah, maka pertanyaannya kan banyak ya, mungkin puasa yang sengaja kita tinggalkan. Apakah boleh ataukah bisa kita bayar dengan puasa sunat bayar yang kita lakukan? Iya. Untuk menggabungkan ya, ini Pak, ini dibahas juga dalam ulama fikih, dalam di kalangan ulama fikih itu, apakah boleh menggabungkan dua niat gitu ya? Nah, kalau yang digabungkan itu adalah niatnya berbeda atau puasa maaf ya, jenis puasanya berbeda Pak. Jadi Bapak menggabungkan antara ya niat puasa sunnah dengan wajib, ini sebagai ulama mengatakan tidak bisa gitu ya. Karena suatu niat yang bisa digabungkan dua itu adalah yang ibadahnya sama, misalkan sama-sama sunnah gitu ya, atau sama-sama wajib gitu. Tapi kalau Bapak menggabungkan puasa nazar itu termasuk puasa wajib tuh Pak ya. Nah, Bapak menggabungkan nazar dengan qadha, karena qadha itu kan wajib juga ya, maka ini bisa. Jadi menggabungkan antara dua niat yang mana ibadahnya sama hukumnya, sama-sama wajib. Nah, ini bisa kita lakukan. Nah, ini atau Bapak puasanya di hari Senin Pak,
tapi niatnya mengqadha atau mengganti puasa yang pernah kita tinggalkan. Ya, ini bisa kita lakukan, tapi niatnya tetap kita niatnya mengganti puasa yang kita tinggalkan. Namun kita laksanakan di hari Senin gitu ya, di hari-hari yang disunahkan. Karena memang Pak, kalau menggabungkan antara dua niat itu, para ulama fikih mensyariatkan sah menggabungkan antara dua niat ibadah, namun syaratnya ibadah itu sama hukumnya. Kalau wajib sama-sama ibadah wajib, ya kan? Nah, kalau sunnah sama-sama ibadah sunnah. Nah, itu Pak, wallahu a'lam. Sependek pengetahuan saya seperti itu Pak. Ya, wallahu taala a'lam bishawab. Oke. Satu lagi Pak ya. Satu lagi ya. Menyambung pertanyaan tadi Ustaz, apakah puasa mereka yang lalu itu Ustaz, yang 2 tahun kebelakang itu puasa yang tidak, puasa itu wajib diganti yang tidak Ustaz. Aku itu puasa setahun yang belakang tidak ganti Ustaz. Iya, itu seperti yang telah kami jawab. Ini masalah khilafiyah ya. Ya kalau ingin kita ganti juga nggak apa-apa juga. Tapi kalau seandainya kita tidak menggantinya, karena ada sebagian ulama yang mengatakan puasa yang diqadha itu adalah puasa yang kita tinggalkan bukan karena faktor kesengajaan. Contoh kita sakit, kita sengaja sakit ya, itu ada udzur sesarinya atau safar kita. Ya atau wanita haid itu tidak bisa, itu fitrah wanita kan tidak sengaja gitu kan. Nah, jadi puasa yang ditinggalkan tanpa faktor kesengajaan, nah, itu yang wajib diganti menurut sebagian ulama. Ya. Sementara yang kita tinggalkan tidak ada uzur kita bayar, tidak ada uzur syar'i kita sengaja kita tinggalkan, maka cukup sebagai ulama dia mengatakan cukup kita dengan tobat yang nasuh saja, karena akan banyak sekali gitu ya utang-utang puasa yang kita lakukan sebelum kita misalkan hijrah atau tobat. Nah, seperti itu Pak ya, wallahu a'lam. Tapi kalau Bapak ingin mengganti juga tidak jadi masalah juga Pak. Nah ya, wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ya mungkin dicukupkan Ustaz. Ya, waktu sudah hampir setengah 7. Iya, karena sudah ya setengah 7 mau habis 7 nih Pak ya. Maka kita cukupkan dahulu sampai di sini pembahasan kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat, terutama bagi kami yang menyampaikan. Yang benar itu datang dari Allah semata, yang salah khilaf dan keliru ini dari kami pribadi dan setan yang terkutuk. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz yang sudah memberikan materinya kepada kita. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu jemaah akan menyanyikan kembali insyaallah